Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polda Jateng terus berupaya untuk mengungkap identitas korban mutilasi dan pembakaran yang ditemukan di Pantai Marina, Kota Semarang. Dari temuan di lapangan, korban adalah ASN, Bapenda, Kota Semarang, Iwan Budi Prasetyo, yang seharusnya jadi saksi kasus dugaan korupsi hibah lahan di Pemkot Semarang. Polisi terus mendalami kasus ditemukannya mayat yang dibakar di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk memastikan korban adalah ASN Pemkot Semarang, Iwan Budi Prasetyo, polisi sudah mengambil sampel dari tubuh korban untuk dicocokkan dengan DNA anak-anak korban. Informasi dari Kapus Lapor bahwa ada 5 sampel yang sudah dikirim ke Puslapor Mabes Polri, yaitu tulang iga korban, tulang klavikula atau entong, kemudian sampel 2 DNA anak laki-laki, dan sampel DNA anak perempuan. Sementara Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyebut, berdasarkan pemeriksaan awal laboratorium forensik, jasad yang ditemukan itu sudah tewas terlebih dahulu sebelum dibakar. Nah, yang terjadi di Marina ini adalah sudah meninggal dulu, baru kemudian dilakukan pembakaran. Jadi pure ini adalah kejahatan. Kemudian siapapun yang bersangkutan, kita akan terus melakukan penyelidikan. Dan terkait dengan motif atau alasan yang selama ini muncul di media adalah terkait dengan korupsi, bisa saja dalam premis lain, mungkin soal asmara, mungkin soal masalah keluarga, mungkin soal utang piutang. Ini semua kita dalami, premis ini kita dalami siapapun itu korbannya, apakah itu Iwan atau bukan Iwan. Penemuan mayat itu berawal temuan sepeda motor yang hangus terbakar. Iwan dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Rabu 24 Agustus lalu. Sebelum menghilang, Iwan akan diperiksa polisi sebagai saksi kasus dugaan korupsi sertifikat tanah aset pada tahun 2010. Kasus dugaan korupsi ini terkait penyalahgunaan hibah lahan milik perumahan Bukit Semarang kepada Pemkot Semarang. Ada anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk persertifikatan tanah, tetapi yang digunakan berkisar 300 sampai 400 juta rupiah. Akibatnya surat pertanggungjawaban atau SPJ dari proyek tersebut belum tuntas. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, Roni Marianto menduga Iwan sengaja dibunuh agar kasus korupsi lahan tidak terbongkar. Beliau ini kan Iwan juga tetap ya dipenda gitu kan. Dia tidak bisa mengambil sebuah kebijakan sendiri, gitu, tentunya. Gitu. Tentunya level-level pimpinan di atas dia itu juga ada, seperti itu. Nah, ini kan patut diduga ada oknum-oknum yang lebih besar ataupun pimpinan-pimpinan di pemerintah Kota Semarang yang lebih tinggi, ini juga terlibat di dalam kasus korupsi ini. Gitu. Hingga kini polisi sudah memeriksa 10 saksi dari keluarga Iwan, rekan kerja dan masyarakat sekitar TKP yang sudah dimintai keterangan. Polisi juga sudah mengambil 4 CCTV yang ada di dekat lokasi kejadian. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus mayat hangus terbakar dan tak utuh di Marina Semarang diduga PNS Bapenda Kota Semarang Iwan Budi Prasetyo masih misterius. Apakah sudah bisa dipastikan mayat yang dibakar adalah Iwan Budi Prasetyo dan apakah kematian Iwan ada kaitannya dengan kasus korupsi yang ditangani polisi? Kita akan sapa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Pak Irwan, selamat sore. Ya, selamat petang para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Pak Irwan, ini sudah bisa dipastikan ini adalah PNS atas nama Iwan Budi? Begini Mbak, jadi memang tertanggal 25 Agustus yang lalu kita menerima laporan adanya warga Kota Semarang yang menghilang atas nama Iwan Budi. Seharusnya Iwan Budi kebiasaan Iwan Budi itu kan rumahnya. Nah, pada tanggal 24 Agustus yang lalu yang bersangkutan meninggalkan rumah dan kembali sampai sekarang. Kemudian kondisi ini lalu dilaporkan oleh keluarga kepada Polrestabes Semarang. Dan pada tanggal 8 Agustus kemarin, kurang lebih 14 hari setelah
kita menerima laporan, itu kita mendapatkan mendapatkan informasi bahwa di kawasan Marina, di lahan PT Family, itu ditemukan seonggok jenazah dan sebuah motor yang hangus terbakar. Oke. Pak Irwan, jadi yang mau dikonfirmasi betul korban itu adalah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah dan hilang sehari sebelum seharusnya diperiksa? Baik, apakah yang ada di TKP itu adalah Iwan? Sejauh ini baru asumsi yang kuat, dugaan yang kuat. Mengapa? Karena di TKP kita menemukan motor yang ikut terbakar, itulah motor yang digunakan oleh Iwan ketika meninggalkan rumah. Oke. Kemudian ada papan nama atas nama Iwan Budi P yang sudah hangus juga tapi masih bisa terbaca. Kemudian ada seunit HP yang menurut keterangan keluarga itu adalah merek yang sama dengan yang dimiliki oleh korban. Namun untuk memastikan jenazah itu adalah Iwan Budi P, kita masih melakukan pemeriksaan DNA ke laboratorium forensik dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya akan kita ketahui. Oke, Pak Irwan, kelanjutan kasus korupsinya kemudian seperti apa dan apakah kemudian korban yang diduga kuat adalah Iwan ini adalah saksi kunci dalam kasus korupsi tersebut? Ya, untuk penanganan kasus ini kita sudah bekerja sama dengan Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, di mana direktorat inilah yang menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah kota. Tetapi status Iwan dalam kaitan kasus ini sementara ini statusnya masih saksi. Jadi penanganannya pun masih terus berlangsung dan dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Tengah. Oke, Pak Irwan, ini terkait dengan tewasnya korban yang diduga kuat adalah Iwan, ada 10 saksi yang kabarnya sudah diperiksa. Keterangannya seperti apa sejauh ini, Pak? Mengarah kemana? Bukan 10 saksi, Mbak, tapi sudah di atas 20. Baik. Dari keluarga 10 orang, anak, istri, mertua, ipar, dan seterusnya. Kemudian saksi-saksi yang ada di TKP, rekan kerja juga beberapa yang kita sudah minta keterangan. Jadi 23 saksi yang sudah diminta keterangan. Oke. Namun sejauh ini proses penyelidikan masih terus kita lakukan. Siapapun jenazah yang ada di situ, entah itu Iwan atau bukan, premis-premis atas kejahatan ini itu akan terus kita dalami. Okay. Apakah itu terkait korupsi atau terkait dengan hubungan asmara, utang piutang, atau permasalahan keluarga. Baik. Atau persoalan apa saja. Dan mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan di TKP itu dibakar dalam keadaan sudah meninggal. Oke, jadi tewas dulu, dibunuh, kemudian baru dibakar, begitu kira-kira Pak Irwan ya? Betul sekali. Baik, Pak, ini hasil DNA-nya keluar kapan, Pak? Biasanya 2 minggu, kurang lebih 14 hari kerja, dimulai dari hari pertama kita menyerahkan alat bukti. Artinya kapan, Pak? Diserahkan tanggal 9 pagi, 14 hari setelah tanggal 9. Jadi kira-kira seminggu lagi. Baik. Kita nantikan nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Kapolrestabes Kota Semarang, Kombes Irwan, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.